Setelah dikritik banyak pihak karena ikut terlibat dalam proyek WUS, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan persoalan utang kereta cepat Jakarta-Bandung yang jadi perbincangan publik. Luhut berkepentingan membahas soal WUS karena dirinya terlibat dalam proyek ini sejak awal pengerjaan. Sedari awal mengerjakan itu, saya terima sudah busuk gitu barang. Kemudian kami coba perbaiki, kami audit. Kami berunding dengan Cina dan Cina mau melakukan. Ujar Luhut dalam diskusi di JS Luansa Jakarta Kamis 16 Oktober 2025. Karena itu Luhut meminta pelbagai pihak untuk tidak banyak berkomentar jika tidak memiliki basis data dan pemahaman yang luas terkait dengan kereta cepat WUS. Kita ribut soal WUS, masalahnya apa sih? Restructuring saja, siapa yang minta APBN? Gak ada yang minta APBN. Ucap Luhut. Salah satu yang mengkritik tajam persoalan WUS adalah Said Didu. Dalam podcastnya, Manusia Merdeka itu menyebut Luhut termasuk pejabat yang harus bertanggung jawab atas proyek WUS karena menggunakan anggaran negara. Bahkan disebutkan Luhut dan 4 pejabat lain di era Jokowi menggunakan proposal abal-abal agar WUS tetap jalan. Nah, saya mulai dulu. Siapa sih biang kerok daripada proyek kereta api cepat? Kalau kita sebutkan, pertama adalah Joko Widodo, yang ranking kedua adalah Rini Suwandi, yang ketiga adalah Luhut Binsar Panjaitan, yang keempat adalah menurut saya adalah Erick Thohir, yang kelima adalah Rini Suwandi, yang keenam adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Di awal kepemimpinannya, Presiden Jokowi berulang kali menyatakan proyek WUS tidak akan menggunakan uang negara atau APBN. Tidak ada jaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B2B, Business to Business, kata Jokowi di sela-sela penyerahan sembako kepada masyarakat di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Kamis 3 September 2015. Tapi terbukti lidah Jokowi memang tak bertulang. Sabtu 9 Oktober 2021, Jokowi menaikkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Dana APBN dialokasikan untuk pembiayaan proyek WUS. Lewat Perpres, Jokowi juga menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai pimpinan Komite Kereta Cepat Antar Jakarta dan Bandung, menggantikan Airlangga Hartarto. Konsorsium BUMN yang memiliki 60% saham KCIC diwajibkan melapor ke Luhut. Adapun sisa saham KCIC dipegang Beijing Yawan HSR. Kini, utang sepur kilat ke China Development Bank mencapai 2 triliun setiap tahun. Menteri Keuangan Purbaya menolak uang APBN digunakan membayar utang tersebut. Ia menyatakan Danantara punya cukup uang karena dividen BUMN sekitar 90 triliun. Udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Jadi benar seperti dikatakan Luhut bahwa proyek WUS memang busuk dari awal. Dan menurut Said Didu, Luhut harus ikut bertanggung jawab. Artinya Luhut bagian dari yang busuk tadi. Semua urusan dengan kereta api cepat yang ditugaskan Joko Widodo kepada Luhut Binsar Panjaitan adalah gagal. Dan memang yang selalu memasang badan untuk proyek ini adalah salah satunya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Pertama adalah meminta agar anggaran tidak naik, gagal. Kemudian diminta agar saham yang ada di BUMN itu diambil alih sebagian besar oleh Cina, menjadi Cina mayoritas supaya risikonya ditanggung oleh Cina, itu juga gagal. Ditugaskan untuk menegosiasi bunga utang agar turun, juga gagal.